Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh masyarakat Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini tentunya Fikri Haikal kembali lagi menjumpai Anda tentunya di program Cuko, cerita untuk kaula muda. Jadi seperti biasa selama 30 menit ke depan kita akan berbagi tentang cerita inspiratif. Dan mungkin hari ini akan menjadi episode yang spesial karena kita kedatangan sosok senator muda. Ini kelahiran tahun 2000 tapi ketika di Pileg di PDRI kemarin merupakan peraih suara terbanyak. Luar biasa sekali, Ibu Dokter Haja Ratu Tenile Rifa. Selamat siang, apa Siang Kak kabar Bu Fikri. Ratu? Alhamdulillah baik. Jangan Cak Ibu mano? lah, Mbak baik. Iya. Ya. Sehat Mbak Ratu? Alhamdulillah. Cak Fikri cak mano? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau ketemu dengan Bu Senator ini sehat tuh lah. Baik. Tadi agak pilek agak batuk, ketemu sembuh Wah, langsung. Masya Allah. Jadi ini memang program Mbak Ratu yang dihadirkan oleh TVRI Sumatera Selatan untuk berbagi cerita inspiratif untuk Oke. anak-anak muda. Karena kan ya Mbak Ratu sendiri kita tahu pemirsa bahwa sosok milenial ya yang tentunya sudah duduk sebagai seorang anggota di PDRI dari Dapil Sumatera Selatan pasti memiliki banyak sekali cerita inspiratif untuk dibagikan kepada pemirsa. Tapi kalau Cek Fikri ngelihat ini dari soal perkuliahan, pendidikan dari kakak-kakaknya Mbak Ratu ini rata-rata ini ada yang tamatan luar negeri, Malaysia, Singapura dan kayaknya Mbak Ratu ini yang lulusan dari Palembang, Ya. Sumatera Selatan. Ini agak beda sendiri. Iya, Ini betul. gimana Mbak Ratu? Kenapa dari awal? Karena kan banyak anak-anak muda yang terkadang bingung untuk memilih kampus tempat kuliah. Katanya kalau di luar negeri itu sudah pasti sukses, lebih hebat, kualitasnya lebih mumpuni. Tanggapan Mbak Ratu sendiri nih, karena kan kemarin pasti memiliki kegelisahan Ya. ataupun pertimbangan untuk memilih kampus tempat kuliah. Kenapa lebih memilih untuk kuliah di Palembang, tidak memilih di luar kota ataupun luar Oke. negara? Luar negeri. Jadi kalau dari Ratunya sendiri karena memang cita-citanya kan memang jadi dokter. Nah, Oke. pada saat dulu lagi milih-milih kampus untuk lulusan kalau dari luar negeri itu kan katanya harus ada penyetaraan. Oke. Mungkin tidak sefleksibel sekarang. Mm-mm. Seperti itu. Nah, jadi mikirnya apakah mungkin lebih mending kita sekolah di tempat yang kita sudah tahu aja gitu. Maksudnya kalau bisa di Indonesia inilah gitu, karena kalau di luar negeri kan mungkin harus penyesuaiannya berbeda, ilmunya sama kurang lebih, tapi tadi karena ini berkaitan dengan profesinya harus ada penyetaraan dan masih banyak hal yang harus dipertimbangkan, makanya Ratu milih di Indonesia. Nah kebetulan memang dapetnya di Sumsel di sini Di Unsri. di Unsri. Itu penyetaraannya memang makan waktu yang lama. Waktu itu sebenarnya kurang banyak info karena belum banyak referensi senior maupun keluarga yang lulusan luar negeri sebenarnya Oke. Cak Fikri. Jadi sangat sayang juga ternyata memang untuk untuk sekarang sih kalau penyetaraan itu kurang lebih 1 tahun gitu kalau untuk dokter umum. Oke, jadi memang dari awal pemirsa ternyata Mbak Ratu ini cita-citanya jadi dokter. Betul. Kenapa pengen jadi dokter? Terlahir dari keluarga politisi. Kenapa malah lebih memilih untuk menjadi seorang dokter pada saat itu? Kalau bisa dibilang ada doktrin-doktrinnya dikit ini nih. Oke. Jadi memang pas masih kecil dulu kan Ratu ini banyak jauh dari bapak sama ibu karena kan beliau banyak di daerah, banyak di Oku Timur dulu kan. Jadi banyak sama nenek dan kakek yang merawat Oke. di Palembang. Kemudian karena mereka kan usia sudah lanjut kan, jadi ada rasa siapa nih yang bisa ngobatin Ngurus, nenek oke. nanti kalau misalnya nenek sakit, katanya seperti itu. Jadi adalah timbul rasa pengen jadi dokternya, dan kebetulan memang kalau misalnya pas masih kecil dulu tuh karena sering jajan ya kali ya, jadi sering absen ke dokter. Nah jadi kan tapi setiap ke dokter dalam itu sembuh. Nah berarti kan mungkin dari kecil itu lihat kok bisa ya gitu, Oh, apa yang sakti dikasih ya dokter tuh profesi kok ini ya. bisa gitu. Jadi seperti ada magicnya gitu kan, Oke. masih kecil dulu. Jadi
Itu salah satu beberapa hal yang membuat terinspirasi untuk menjadi dokter. Oke, jadi memang terinspirasi dari dokter, menjadi dokter pemirsa, karena memiliki rasa kepedulian terutama dari lingkungan keluarga ya berarti ya, Ya, dari betul. nenek, dari kakek yang waktu itu mikir kira-kira siapa yang akan ngurusin kalau sakit, siapa yang akan menyembuhkan kayak gitu kan. Betul. Tapi ending dari perjalanannya Dokter Ratu ini adalah menjadi seorang politisi. Iya. Maju di Pileg 2024 nggak tanggung-tanggung, langsung mendapatkan suara tertinggi jadi senator walaupun masih sangat-sangat muda. Jadi dari dokter tiba-tiba terjun ke dunia politik. Ini memang ada perubahan cita-cita dari murni pribadi dari Dokter Ratu atau ada dorongan dari orang tua? Kalau ada mungkin dua-duanya bisa menjadi Hmm. faktor sih sebenarnya, Cek. Oke. Jadi seperti pada saat masih SMA dulu, kan tadi sudah ada cita-cita di dokter. Oke. Tapi mungkin terinspirasi juga, Cek, dari Mm-mm. papa, dari Yunda Mm-mm. dulu seperti itu. Jadi ada tumbuh rasa bagaimana saya bisa meninggalkan sebuah impact atau bagaimana agar saya bisa menjadi lebih banyak lagi manfaatnya bagi masyarakat seperti itu. Nah, tapi kan karena tadi balik lagi profesinya sudah pengen jadi dokter, jadi kan ya mungkin melalui itu Mm-mm. dulu. Jadi masih orientasinya untuk menjadi dokter yang maksudnya mengabdi di rumah sakit kepada pasien dan masyarakat. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, pas jadi mahasiswa dulu lumayan aktif di organisasi, suka ikut lomba, kemudian juga bertemulah pasti dengan masyarakat. Mm-mm. Nah, apalagi yang paling berasa itu pas lagi koas, Cek. Oke. Jadi kan merasakan langsung hands on menjadi dokter muda di rumah sakit, melihat bagaimana cara seorang dokter ataupun nakes lainnya itu bekerja melayani masyarakat. Pernah jadi pasien juga pas jadi koas itu. Pernah jadi pasien. Saking Kenapa ngedrop? Iya. Pernah ngedrop. Saking memang kehidupan koas itu berat dirasakan, makanya banyak dokter-dokter yang bilang cukup dikenang tidak untuk diulang. Oke. Gitu. Jadi pernah juga jadi pasien pas koas itu, maksudnya melihat dua POV kalau zaman sekarang Oke. tuh ya, Oke. Cak. Sudut pandang. Jadi baik sebagai penerima Yankes ini bagaimana rasanya, bagaimana cara juga menjadi si pemberi layanannya. Dan Ratu merasa di tengah perjalanan itu kan cerita-cerita dengan dokter maupun nakes lainnya, mereka ini Ratu rasa masih minim representasi Oke. di pusat. Maksudnya banyak kebijakan yang dibuat terkait dengan kesehatan itu masih tidak berpihak juga kepada mereka, Oke. baik dalam segi kesejahteraan maupun kebijakan lainnya. Seperti kan sekarang itu, Cek, banyak kebijakan itu seperti tentang asuransi dan lain-lainnya yang dokter itu selain memberi layanan kesehatannya, nakesnya yang lain juga, tapi juga harus menjelaskan juga kebijakan yang berlaku itu seperti apa. Benar. Nah, sedangkan kan masyarakat ini kan mungkin apakah kurang sosialisasinya seperti itu. Jadi ya mau tidak mau harus double job dong Double job, para benar. nakes ini gitu, menjelaskan kebijakan juga memberikan layanan yang Karena terbaik. masyarakat kadang nggak mau tahu menahu kan. Iya gitu, karena ya memang benar harus mendapatkan layanan yang terbaik. Nah, tapi juga dari sisi masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan, Ratu juga pernah sempat dinas di rumah sakit di daerah. Oke. Gitu. Memang ada Di Muara Enim ya terasa waktu itu ya. pernah di Muara Enim, Oke. pernah di Kayu Agung. Oke. Ada banyak hal yang dialami, maksudnya pengalaman yang berharga di situ, baik dari mungkin kesenjangan daripada fasilitas kesehatan yang diterima, mungkin misalnya keadaan rumah sakit maupun puskesmas yang ada itu, ada beberapa tempat yang bisa dikatakan kok agak kurang layak ya seperti itu. Dan ini kan pasti menjadi apa ya, kendala juga pasti untuk masyarakat, misalnya stok obatnya yang kurang di beberapa tempat tertentu, dan tidak dan juga tidak menutup kemungkinan ada memang yang dialami oleh masyarakat, misalnya oknum-oknum tertentu yang membuat mereka jadi apa ya istilahnya kapok lah kalau mau berobat gitu kan. Jadi
Ratu merasakan harus ada bridging di antara kedua dunia ini. Oke. Maksudnya masyarakat sebagai orang awam Mm-mm. dan para tenaga kesehatan ini yang masih minim representasinya Mm-mm. seperti itu. Jadi bagaimana agar ada yang mengetahui bagaimana kebijakan ini sebenarnya, tapi juga tetap harus berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan layanan yang terbaik seperti itu. Baik. Jadi walaupun sudah duduk menjadi seorang senator, ini pemirsa, tentunya kan seluruh anggota ini pasti memiliki misi. Jadi mungkin dari penjelasan tadi kita memahami bahwa misi dalam dunia kesehatan itu tetap menjadi fokus utama bagi Dokter Ratu ini Iya. sendiri. Salah satunya. Salah satunya. Tapi kalau kita ngomong tentang niatan untuk maju di Pileg kemarin, itu muncul di tahun berapa kira-kira? Munculnya mungkin Atau tahun 2024 itulah. enggak. Kan itu ada persiapannya, Pasti, baik dari heeh. persiapannya itu bukan 1 tahun sebelum, bahkan Pasti. 2 tahun sebelum kan itu ada seleksinya dulu, Mm-mm. daftar di KPU-nya dan segala Benar. macamnya itu. Ya mungkin setelah 2021, 2022 lah sudah mulai. Oh, 2021. Tadi kan koas kan 2022 ya. Mm-mm. Jadi sudah mulai ada rasa-rasa Mm-mm. apakah mungkin ada hal yang lebih banyak lagi yang bisa saya lakukan Oke. untuk memberikan manfaat lebih banyak lagi ke masyarakat dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI seperti itu. Baik. Dan ini pasti tentu tidak mungkin juga kalau tidak luput dari inspirasi yang kembali tadi dari orang tua dan juga dorongan dari keluarga. Baik, tapi ketika ingin, karena kan walaupun masih tetap bisa beriringan menjalankan dua hal ini kan pasti ada hal yang lebih lah sekarang sebagai seorang senator yang mungkin sekarang seharusnya Dokter Ratu ini sudah fokus nyuntik wong, megang stetoskop terus. Sekarang perlahan mengurangi Ya. ritme dari dunia kesehatan tersebut. Ada kebimbangan nggak waktu ingin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI pada saat itu? Apakah sempat bertanya dengan banyak orang? Sholat istiqoroh dulu kah? Kayak mana waktu itu kebimbangannya? Ada pasti. Jadi kan walaupun tadi niatnya kan memang fokusnya ke kesehatan, Ya. tapi kan cara kerjanya sangat berbeda gitu. Tapi Ratu mikirnya seperti ini, apabila saya menjadi seorang dokter, saya bisa bermanfaat bagi pasien saya yang akan saya hadapi pada saat menjadi dokter nanti. Tapi pada saat apabila jadi, kan belum kan pada Ya. saat itu jadi seorang senator, mungkin saya bisa menjadi abdi bagi masyarakat di luar pasien-pasien saya juga seperti itu. Jadi itu sedikit mengurangi kebimbangannya. Maksudnya saya merasa mungkin impact yang diberikan bisa lebih banyak lagi apabila mencalonkan diri. Tapi ada galau-galaunya dan sholat istikharah juga ada. Iya. Jadi bisa disimpulkan sekarang kalau ditanya apakah menyesal meninggalkan dunia dokter tadi, enggak? Tidak. Tidak. Sebenarnya tapi Cek, dengan kan saya sudah menyelesaikan semua rangkaian pendidikan Ya. untuk menjadi dokter gitu. Dan alhamdulillah kan juga mendapatkan kompetensi tertentu. Ya. Seperti misalnya dengan sekarang saya bisa mengadakan misalnya hitanan massal Oke. gitu. Jadi Ratu juga kadang misalnya bikin pengobatan gratis Oke. untuk masyarakat, berkolaborasi dengan Ada keterkaitan teman sejawat, dengan program tadi. tetap seperti itu. Jadi kalau dikatakan lepas, itu Nggak. tidak terlalu gitu. Yang Oh. bedanya ya mungkin kalau seharusnya bisa praktek di poli di rumah sakit, nah tapi ini di luar poli, di luar rumah sakit. Baik, nah, ini jadi ilmu baru untuk seluruh teman-teman yang menyaksikan bahwa walaupun teman-teman mendapatkan karir yang tidak sejalan dengan gelar akademik, nah ini juga bisa menjadi contoh bahwa tetap yang namanya permasalahan itu di mana kita lahir, seperti Mbak Ratu tadi mengatakan bahwa memang terlahir sebagai seorang tenaga kesehatan, sebagai dokter, jadi itu menjadi misi dan fokus utama ketika beliau menjadi seorang DPD RI. Karena kan sekarang ini Mbak Ratu banyak sekali anak-anak muda yang menjalani pekerjaan yang tidak sebanding
yang tidak sama dengan gelar mereka kuliah. Ya. Cek Fikri ini gelar sarjana akuntansi, SAK, Magister Manajemen, ternyata lebih banyak di dunia broadcasting walaupun tidak di ilmu komunikasi. Nah, itu juga banyak pertanyaan tuh anak-anak muda yang bilang ada yang sarjana hukum tapi jadi fotografer, ada yang sarjana teknik tiba-tiba jadi desainer. Tanggapan Mbak Ratu sendiri melihat anak-anak muda yang punya profesi tapi tidak linear dengan jalur akademik yang sudah dia tempuh. Gimana tanggapan melihat fenomena ini? Kalau lihat fenomena itu karena Ratu sendiri mengalami, walaupun tadi tetap menurut Ratu tidak terlalu jauh-jauh banget karena masih berupaya didekat-dekatkan. Tapi maksudnya seperti ini, bisa jadi kan faktornya adalah passion. Jadi kadang ada orang yang memang masuk di jurusan tertentu karena dorongan dari orang tua maupun keluarga dan bukan cita-citanya sendiri, sehingga mereka memaksimalkan diri di akademiknya, sudah lulus, sudah ada gelarnya, mereka melanjutkan passionnya, asal tanggung jawabnya sudah selesai, tanggung jawab akademiknya. Tapi juga mungkin ada faktor tertentu yang kita tidak bisa pungkiri. Sekarang sarjana banyak gitu, tapi kan lapangan pekerjaan makin sempit juga, seperti itu. Dan ini yang menjadi concern kita juga sebagai sesama anak muda, bagaimana agar bisa jadi kan ada orang-orang tertentu, anak-anak muda tertentu yang mereka sebenarnya pengen melanjutkan sesuai dengan gelar mereka tapi tidak ada lapaknya untuk mereka, seperti itu. Jadi antara kita harus mendorong mereka agar mereka bisa memiliki nilai plus daripada sarjana-sarjana lainnya yang sama, yang bisa menarik untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan, seperti itu. Jadi antara penambahan skill maupun pembukaan lapangan pekerjaan, dan tentu sebagai senator ini menjadi salah satu concern saya juga. Baik, jadi memang punya skill tambahan itu harus punya, jadi Betul. harus punya. Jadi tanpa menghilangkan satu hal yang sudah kita rintis dari gelar akademik yang sudah kita pelajari tadi juga tentunya. Tapi Mbak Ratu, kalau kita ngomong masalah anak muda yang sekarang duduk di parlemen lah. Kalau sekarang kan kita ngelihat anak-anak muda tuh sering banyak kasus bullying, dikucilkan, masuk organisasi, masuk tempat kerja, terkadang senioritas, senior yang kadang bilang anak baru kemarin bisanya apa, kayak gitu kan. Nah, Mbak Ratu sendiri menjalani profesi sekarang ini, apakah merasakan hal seperti itu? Apalagi kan di DPD RI, di gedung yang sangat luar biasa itu orang-orang yang berpengalaman, yang sudah usia 50 tahun ke atas, mungkin 2-3 kali umur dari Mbak Ratu. Ini bagaimana? Apakah mereka menyambut ataukah memang juga ada beberapa orang yang mengucilkan dari kompetensi seorang anak muda yang berkarir di era sekarang ini? Kalau sejauh ini alhamdulillah sudah kurang lebih 1 tahun ya. Setahun. Itu belum pernah maksudnya mengalami hal yang merasa dikucilkan sampai merasa dibully atau tersudutkan, seperti itu. Menurut Ratu sendiri, kalau saya sih melihatnya ya, apalagi para senior itu kan, mereka kenapa bisa dikatakan senior karena pengalaman mereka sudah lebih daripada kita, seperti itu. Yang penting kan pasti kita nih anak muda nih ada rasa ingin berbedanya itu ya, bukan ingin berbeda ya, tapi kita kan mengikuti perubahan zaman ya. Mungkin ada beberapa mindset yang kita miliki tapi belum tentu pada saat mereka muda dulu sudah ada, sehingga menurut Ratu lebih baik ini disamakan, bagaimana lebih ke ingin bagaimana menyamakan persepsi. Jadi jangan sampai karena kita memiliki ide-ide sendiri ini kita pengen semuanya harus sesuai kehendak saya gitu, misalnya. Ataupun apakah karena mereka lebih senior jadi kita harus saklek, harus ikut semua omongannya? Tidak juga kan, seperti itu. Jadi lebih ke imbang sih sejauh ini gitu. Walaupun ada galau-galaunya juga, kadang kan takut dikira kurang ajar kalau misalnya terlalu vokal atau gitu. Cuman ya bagaimana, memang yang pemuda juga memilih Ratu, orang yang sudah tidak muda lagi juga memilih Ratu. Kita kan merepresentasikan semuanya kan. Jadi bagaimana saja kita bisa mengkomunikasikan dengan baik, seperti itu. Tapi kalau rasa insecure, kan kadang anak-anak muda ini ketika dia masuk dalam satu bidang yang belum pernah ia masuki sebelumnya, terkadang insecure, minder, banyak yang lebih hebat, lebih senior dari aku. Apakah Mbak Ratu pernah merasakan insecure itu juga ketika awal masuk di PDRI ini? Pas awalnya pasti ada
rasa Penyesuaian lah ya. iya betul, ada rasa insecure-nya ada lah pasti. Mm-mm. Maksudnya apakah saya bisa memberikan yang maksimal, Bener. karena bukan main tanggung jawab ini kan Cek. Mm-mm. Maksudnya diberikan kepercayaan yang sangat besar di usia yang muda, tapi juga ini keinginan saya sendiri untuk maju gitu. Jadi ya mau tidak mau harus penyesuaian. Mm-mm. Saya sudah pernah 6 tahun mengalami pendidikan kedokteran dengan Iya. hiruk pikuknya dan semuanya alhamdulillah sudah terlewati. Nah, ini menjadi tantangan baru dan ya alhamdulillah sih bisa beradaptasi dengan baik insya Allah. Baik, berbicara tentang tantangan, tadi kan Mbak Ratu sudah bilang tentang fokus masalah kesehatan, itu salah satunya. Selain itu, misi besar yang ingin dilakukan ketika sudah duduk menjadi seorang senator sekarang, hal-hal apa saja dan bidang apa saja yang menjadi fokus utama? Ya, jadi kebetulan Ratu berada di Komite 3. Jadi Komite 3 Bidang apa ini aja itu? banyak. Banyak ya? Jadi kesehatan, pendidikan, Oh, pas perlindungan kesehatan perempuan dan ya. anak, betul. Kemudian perpustakaan. Itu request atau ini? Jadi Saya mau komite 3 Pak, saya bidang kesehatan. jadi kan kalau di DPD RI itu setiap provinsi ada 4. Nah, kita di DPD RI ada 4 komite juga. Ada komite 1, 2, 3, 4. Oh. Nah, yang biasanya itu berunding di antara anggota provinsi aja Oke. gitu. Jadi alhamdulillah diamanahkan di komite 3 dan tadi sesuai dengan Wah, sesuai. provinsi ya. Gitu. Jadi kan di luar kesehatan tadi banyak, tadi ada perlindungan perempuan dan anak, kemudian haji, kemudian juga apa namanya? Kesejahteraan sosial dan masih banyak lagi Cek. Jadi tentu walaupun Ratu sebagai dokter nggak boleh dong concernnya hanya kesehatan saja gitu. Tentu yang tugas-tugas lain sesuai dengan mitra yang terkait juga harus dilakukan. Nah seperti sekarang kasus pelecehan terhadap perempuan maupun anak-anak ini kan semakin meningkat juga ya Cek gitu, dan makin mirisnya ini terjadi pelakunya juga anak-anak, maksudnya di bawah umur dan bahkan yang sebaya gitu kan, nggak nyangka kok bisa kepikiran untuk melakukan itu di usia yang sangat muda. Dan pelecehan ini juga tidak hanya terjadi kepada hanya perempuan saja, bahkan laki-laki pun juga bisa kan, apalagi yang masih dalam usia rentan seperti itu. Jadi beberapa concern di luar kesehatan juga terkait dengan itu. Kemudian terkait dengan literasi. Nah kan sebelum menjadi anggota DPD RI, Ratu alhamdulillah diamanahkan sebagai Duta Literasi Provinsi Sumatera Selatan. Jadi pasti salah satu misinya adalah meningkatkan indeks literasi masyarakat di Sumatera Selatan. Nah salah satu program yang pernah Ratu launching dulu di tahun 2022 dan alhamdulillah masih ongoing sampai sekarang itu terkait dengan literasi isyarat. Jadi ingin agar mencapai kesetaraan komunikasi dan literasi bagi teman-teman tuli. Juga pengadaan bahan bacaan untuk teman-teman tunanetra, kan itu buku braille mungkin masih belum semarak itu. Dan terkait juga dengan literasi digital Cek Fikri. Kita kan teknologi sudah semakin maju. Kalau kata Albert Einstein tuh katanya dia semakin majunya teknologi ini, dia takut kecerdasan manusia ini malah kalah dengan kemajuan teknologi itu. Nah, jadi ini salah satu concern besar bagi Ratu karena sudah tidak bisa dipungkiri lagi kan, literasi digital ini dibutuhkan sekali karena teknologi tidak akan mundur lagi ini. Sekarang sudah ada AI, apalagi sudah sangat pesat kemajuannya daripada sebelumnya. Nah, jangan sampai apalagi kita yang kaum muda ini bisa terkecoh atau kalah malahan kecerdasannya dari kemajuan teknologi itu gitu, Cek. Tapi kalau diurutkan dari atas, kira-kira dari masalah literasi digital, literasi, masalah pelecehan, kesehatan tadi, yang paling atas untuk di Sumatera Selatan ini permasalahan apa? Wah, kalau di di ranking Ratu belum pernah ya, maksudnya karena menurut Ratu itu prioritas semua ya? Betul prioritas gitu, karena kalau misalnya kita berikan tingkatan-tingkatan, masa yang ini harus diprioritaskan, ini harus mundur ya, kalau bisa semuanya serentak sih. Jadi masalah literasi digital dan juga Mbak Ratu ini juga masih jadi Duta Literasi Provinsi Sumatera Selatan. Ini ke depan
kira-kira kegiatan acara ataupun event apa yang bakal dilakukan sebagai Duta Literasi? Karena Cek Fikri pengen tahu, selama ini kan lihat kegiatan-kegiatan Ya. sebagai senator terus. Ya. Kami pengen tahu nih update tentang dunia literasi sekarang, kira-kira ke depan mau buat acara apa? Oke, jadi kan kalau di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan kita kan ada pojok baca, Cek. Jadi kalau misalnya di tempat fasilitas yang umum, misalnya seperti di bandara atau di kantor DPD RI pun Oke. sekarang alhamdulillah sudah ada pojok baca digital. Jadi maksudnya daripada kalau misalnya lagi nunggu di tempat publik itu daripada gabut cuman scroll-scroll, nah kita sediakan buku bacaan dan juga komputer untuk akses artikel-artikel yang bermanfaat. Dan Sudah berjalan atau sudah baru? berjalan, Oh, sudah berjalan. Itu malah dari zamannya almarhumah Oh. Hajat Percelean Puri, dari Yunda dulu sampai sekarang dan tetap dilanjutkan. Kemudian tadi yang sudah Ratu singgung tentang literasi isyarat. Oke. Nah, itu jadi kita membuat sebuah kelas bahasa isyarat gratis di mana harapannya ini bisa mencetak lebih banyak lagi juru bahasa isyarat. Jadi agar harapannya seperti TVRI kan sudah ada, misalnya di berita itu ada penerjemah bahasa isyaratnya kan, sehingga teman-teman tuli bisa mendapatkan informasinya juga real time seperti itu karena sudah ada yang menerjemahkan. Nah, karena di Sumsel ini masih terbatas, pengennya lebih banyak lagi, Cek, juru bahasa isyarat ini, dan masih banyak lagi lah, nanti ditunggu. Baik, luar biasa. Jadi itu nge-spoiler lah tentang Iya. program-program yang akan dilakukan, dan sepertinya Mbak Ratu 30 menit hampir selesai untuk segmen kita hari ini. Dan mungkin untuk closing statement untuk anak-anak muda sekarang yang sedang menyaksikan program Cuko, bolehlah dikasih tips and trick terutama Oke. untuk masalah literasi kah, masalah karir kah, boleh kasih tahu ke teman-teman yang lagi nonton. Oke, halo semuanya kawan-kawan Cuko. Jadi kita sebagai anak muda sudah banyak sekali kesempatan yang diberikan kepada kita. Kita diberikan rezeki, energi yang lebih banyak, pengetahuan yang tidak terbatas. Nah, mari kita manfaatkan itu bersama-sama. Mari kita memperluas wawasan kita. Jangan sampai kita terlalu terbawa arus kemajuan teknologi, tapi kita juga harus menjadi yang cerdas dalam mengolah teknologi. Dan masih banyak hal lagi yang penting, apapun yang kita lakukan semoga bisa terus bermanfaat bagi masyarakat. Ayo kita sekecil apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Jangan sampai tidak mengambil kesempatan untuk bisa berbakti untuk masyarakat. Baik, terima kasih banyak Mbak Terima Ratu kasih, Cek. closing statementnya. Dan Cek Fikri ada satu pertanyaan terakhir ini, Iya. karena buka di Instagram banyak yang bilang bahwa Mbak Ratu ini mau mencalonkan diri entah jadi bupati, jadi kepala daerah. Dari mana itu? Pertanyaan terakhir, 2030 nyalek lagi atau nyalon bupati? Alah, kalau sekarang ya masih di jalan yang seperti yang sekarang Oh, sih. masih di jalan sekarang. Oke, dapat jawabannya. Terima kasih buat seluruh pemirsa. Jadi hari ini kita sudah membahas dan juga mendengarkan cerita inspiratif dari Dr. Hajara Tutenil Erifa yang merupakan seorang dokter dan sekarang duduk menjadi seorang senator mewakili suara aspirasi dari masyarakat Sumatera Selatan, terkhususnya anak-anak muda. Jadi beliau tidak meninggalkan dunia kedokteran yang sudah dirintis sebelumnya, namun ini menjadi satu bridging dan juga menjadi satu wadah untuk beliau berbuat lebih banyak untuk masyarakat. Jadi kalau boleh Cek Fikri nulis judul yang paling cocok untuk Cuko hari ini bersama Mbak Ratu ini, judulnya adalah Resep Baru Pengabdian. Ya, Wah, mantap. terima kasih. Terus saksikan Cuko di TVRI Sumatera Selatan. Saya Fikri Haikal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Wah.